Injil menurut Lukas. Injil ini merupakan salah satu catatan resmi mula-mula mengenai kehidupan Yesus, dan sebenarnya ini merupakan bagian pertama dari sebuah kesatuan dua jilid kitab, Lukas dan Kisah Para Rasul. Jika kita membandingkan kalimat pembukaan dari kedua kitab ini, jelas terlihat ini dibuat oleh penulis yang sama. Dan ada petunjuk di dalam kitab Kisah Para Rasul yang juga ada pada tradisi mula-mula yang mengidentifikasikan Lukas sebagai penulisnya, rekan seperjalanan dan rekan kerja Rasul Paulus, yang juga kita kenal sebagai seorang dokter. Lukas mengawali tulisannya dengan pendahuluan yang menjelaskan bagaimana dan mengapa kitab ini ditulis. Dia mengakui bahwa masih ada banyak lagi catatan lain yang baik tentang perjalanan hidup Yesus di luar sana. Namun ia ingin kembali kepada tradisi-tradisi saksi mata yang diceritakan oleh sebanyak mungkin murid Yesus yang mula-mula, supaya ia bisa menghasilkan apa yang ia sebut catatan yang tersusun rapi tentang hal-hal yang telah digenapi di tengah kita. Adapun kata digenapi menunjukkan alasan mengapa Lukas menulis catatan ini. Baginya, kisah tentang Yesus bukan hanya sekedar sejarah kuno. Dia ingin menunjukkan bagaimana kisah tentang Yesus ini menjadi penggenapan kisah perjanjian yang panjang antara Allah dan bangsa Israel. Dan yang lebih besar dari itu adalah kisah mengenai Allah dan seisi dunia ini. Susunan buku ini cukup jelas. Terdapat pendahuluan panjang yang menyusun kisah tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kemudian pada pasal 3 hingga 9, Lukas menyampaikan gambaran yang kuat tentang Yesus dan misinya di tempat asalnya, Galilea. Setelah itu, bagian tengah buku ini, yaitu bagian terbesar, menceritakan perjalanan panjang Yesus ke Yerusalem yang menuntun kita kepada klimaks cerita. Minggu terakhir Yesus di Yerusalem yang membawanya pada kematian dan kebangkitannya. Dan ini berlanjut ke kitab Kisah Para Rasul. Pada video ini, kita hanya akan berfokus pada paruh pertama Injil Lukas. Kelanjutan dari pendahuluan kitab ini menceritakan kemiripan antara kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Di situ ada pasangan manula Imam Sakaria dan Elisabet, dan juga ada seorang gadis perawan Maria dan Yusuf. Kedua pasangan ini menerima janji ilahi yang mustahil untuk mereka memiliki anak laki-laki. Kedua janji ini kemudian digenapi ketika Yohanes dan Yesus lahir, dan kedua orang tua mereka menyanyikan puisi ucapan syukur. Adapun